Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di hari ke-11 ini kita akan mentadaburi juz ke-11 Quran surat Yunus ayat 57 dan 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita di dalam ayat ini dengan seruan ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang, wahai manusia. Wahai manusia. Salah satu di antara hal yang bisa kita tumbuhkan adalah ketika membaca Al-Quran, ketika diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita sejenak diam dulu, lalu kita perhatikan apa isi atau konten dari ayat yang Allah serukan dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Contoh dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika diserukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah sifat atau konteks ayat. Allah berbicara tentang apa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya prasangka itu adalah bagian dari dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kita menggibah. Maka orang yang beriman akan terpanggil dari ayat itu dan dia berpikir sejenak, apakah dia menjadi bagian yang suka bergibah, suka menggibahi orang lain atau tidak? Apakah dia menjadi bagian yang suka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka dengan khitab ya ayyuhalladzina amanu, panggilan wahai orang yang beriman, kita diam sejenak, apakah kita sudah menjadi bagian orang beriman tersebut atau tidak? Dan ketika diserukan dengan kalimat ya ayyuhan nas, itu lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Kenapa? Karena yang diseru adalah bukan orang beriman, tapi seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Maka kita bisa lihat konten dari seruan ya ayyuhan nas. Perhatikan. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang dari Tuhanmu. Qad ja'atkum, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, mau'izah, nasihat. Wa syifa, penyembuh. Wa shifa'u lima fis sudur, penyembuh yang ada di dalam dada. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Wa rahmatun lil mu'minin. Perhatikan Allah menyeru ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Artinya apa? Al-Quran ini, seandainya orang-orang kafir pun mau mengambil manfaat dari Al-Quran, mau mengambil nasihat dari Al-Quran, dia bisa akan mendapatkannya. Seandainya orang kafir itu ya, mau mendapat kesembuhan ya, dari hati mereka, ya, dari dada mereka, dia akan bisa mendapatkan obat yang terbaik dari Al-Quran. Seandainya orang yang beriman, orang yang kafir itu ya
manusia seluruhnya mau membuka hati mereka, mengaktifkan hati mereka, kemudian mereka membaca Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering temukan banyak sekali ya orang-orang ya yang bukan beragama Islam ya, ketika mereka mereaction satu video misalkan di YouTube yang mendengarkan bacaan Al-Quran, atau seseorang yang bukan Islam tetapi tertarik dengan Al-Quran, kemudian mereka membaca Al-Quran, ya, kemudian mereka memberikan testimoni terkait dengan Al-Quran itu, seakan-akan mereka mendapatkan nasihat yang sangat luar biasa dari ajaran ya ajaran Al-Quran ini, ya, maka itulah memang fungsinya Al-Quran. Ya, Al-Quran menjadi nasihat bagi siapapun. Semua yang termasuk manusia, baik beriman atau tidak, dia bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini. Jika orang yang bukan beriman saya bisa mendapatkan mau'idhah, nasihat dari Al-Quran ini, maka ya tentunya sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang muslim, ya kita lebih layak lagi untuk mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Karena hakikatnya Al-Quran itu adalah nasihat bagi orang yang beriman. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya nasihat atau peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang beriman. Maka Al-Quran ini adalah mau'idhatum mir rabbikum, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Dan kita ketika membaca Al-Quran, kita menyaksikan bahwasannya seakan-akan Al-Quran itu seringkali turun pada saat ini, pada saat kondisi jiwa kita. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran saat kondisi kita sedang sedih, bagaimana solusi dari Al-Quran? Itu ada jawabannya. Nasihat ya, saat seseorang itu sedih, ya Allah menurunkan ayat-ayatnya, la tahzan, ya la takhaf wa la tahzan, ya wa abshiru bil jannah, berikan kabar gembira kepada mereka, ya alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannah, kabarkan kepada mereka tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita di tengah putus asa, Allah memberikan nasihat kepada kita, la tayasu mir rauhillah, la tayasu mir rauhillah, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita merasa lemah, saat kita merasa sedih, ya, saat kita merasa tidak berdaya, Allah menurunkan ayat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah, wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian sedih, wa antumul a'laun, kalian itu orang yang tinggi, kalian itu seseorang yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu ditimpakan sakit, ya, Al-Quran menghibur kita, memberikan nasihat kita dengan nasihat dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ketika sakitnya Nabi Ayub, kemudian berdoa kepada Allah, anni masani yadur, ya Allah sesungguhnya aku mengalami sakit, yang dengan sakit ini saya terhalang dari berbagai macam kebaikan, saya terhalang dari membaca Al-Quran, saya terhalang dari sholat. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang maha pengasih, maha penyembuh. Ketika sakit, ingatlah kita kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman sakit, dia berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sakit, ampunilah aku. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada seseorang pun yang mampu mengungguli kerajaanku. Ini adalah keoptimisan ketika seseorang itu sedang sakit. Doa Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang sangat kuat, itu didoakan, ya dia minta ketika dia sakit. Nabi Sulaiman sakit. Ini mengajarkan kepada kita tentang keoptimisan. Ketika seseorang itu ditimpa kesulitan-kesulitan, Allah berikan solusi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, seseorang yang berada di puncak-puncak kesenangan, Allah turunkan ayat, ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Hati-hati kalau kalian itu diberikan, ya, kesenangan dunia, barangkali itu sifatnya istidraj, pengururan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
ketika seseorang itu berada di puncak berbagai macam rasa, perasaan, maka ambillah nasihat dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini adalah mau'idhatum mir rabbikum, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita. Ketika kita sedang mengalami berbagai macam perasaan apapun, kondisi apapun, jawabannya ada dalam Quran kalau kita mau membuka hati kita, membuka mata kita, membuka telinga kita. Inna fi dzalika la'ibratul liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra. Al-Qur'an ini akan bisa menjadi peringatan dengan catatan liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati, membuka hati mereka. Aw alqas sam'a, atau membuka pendengaran mereka, wa huwa syahid, dan menyaksikan Al-Qur'an ini di hadapan mereka. 3 hal yang menjadi kunci: qalbu, hati, telinga, dan juga mata, untuk kita bisa mendapatkan mau'izah, mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala saat kita membaca Al-Qur'an. Dan ada seorang guru yang berpesan kepada saya, bacalah Al-Qur'an sampai kamu merasa bahwa kamu sedang dinasehati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kamu membaca Al-Quran, hatta kamu membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, tapi kamu belum mendapatkan mau'idhah, belum mendapatkan seakan-akan Allah sedang menasihati dirimu, ulangi lagi, perbanyak, sampai kamu betul-betul merasakan apa yang Allah inginkan dari bacaan Al-Quranmu, karena begitulah Al-Quran diturunkan. Kalau kamu sudah banyak membaca Al-Quran tapi belum mendapatkan nasihat apa yang Allah inginkan darimu, maka sesuai dengan ayat ini, fungsi Al-Quran itu harus menjadi mau'idhah. Jadi jangan hanya sekedar baca Quran, tapi tugas kita selanjutnya adalah bukan hanya qiraatul Quran, meskipun itu sangat baik dan itu ibadah. Membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya, sekalipun tanpa mengerti tafsirnya, itu adalah ibadah. Tidak mengurangi dengan hormat, tidak mengurangi pahala, dan tidak mengurangi amal tersebut. Tapi mari kita tingkatkan lebih tinggi lagi. Mari kita mencapai kedudukan yang bukan hanya di level qiraah, tapi menaikkan level kita itu menjadi level tilawah. Tilawah itu minimal, seminimal-minimalnya kita baca Quran, kemudian kita baca terjemahnya. Itu tilawah. Sehingga Allah menginginkan interaksi kita itu bukan hanya di level yang, kalau level awam mungkin baca tapi level naik selanjutnya adalah level tilawah. Tilawah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal juz 21, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Utlu, tilawahlah kalian. Bukan sekedar baca, tapi utlu itu adalah tadi ada bacanya, baca terjemah seminimal mungkin supaya kita mengerti apa yang Allah inginkan dari Al-Quran itu. Nasihat apa yang kita dapatkan dari proses membaca Al-Quran ini? Sudah berapa Ramadan? Katakan 11 Ramadan, 12 Ramadan, 13 Ramadan. Apa yang kita dapat dari bacaan Al-Quran kita? Jadikanlah Al-Quran itu mau'idhah. Dan Al-Quran hanya akan menjadi nasihat bagi siapa? Bagi mereka yang merenunginya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Surat Qaf. Dia akan menjadi nasihat kalau kita membuka hati kita, telinga kita, pandangan kita, bagaimana kita bisa mendapat nasihat ketika kita tidak mengerti nasihatnya apa. Ini motivasi bagi kita. Ayo, baca Quran, tapi minimal sempatkan waktu juga untuk membaca minimal terjemahnya. Dan wabil khusus, alhamdulillah, bersyukur bagi sahabat fillah sudah berada menonton tayangan ini, acara ini, Tadabbur Intensif Ramadan 11 hari. 11 hari ini jadikanlah Al-Quran ini sebagai nasihat atau mau'idhah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 11 episode, 10 episode yang telah kita lalui, termasuk episode ke-11 ini, jadikanlah Al-Quran itu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, Allah ingin menasihati kita. Sehingga para ulama selalu menyebutkan, ketika kalian ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah, dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Karena seseorang yang membaca Al-Quran, dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, seseorang yang membaca Al-Quran bukan bacaan Quran itu antara dirinya dengan dirinya sendiri, tetapi seseorang yang membaca Al-Quran dia sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat yang lain, di hadis yang lain banyak disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat menyenangi, mencintai orang yang membaca Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Al-Quran harus menjadi nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu harus menjadi syifa, obat, penyembuh yang efektif. Beda dengan obat itu dalam bahasa Arab disebut sebagai ad-dawa. Ad-dawa itu obat. Tapi kalau asyifa, dia udah bermakna, ya, syifa itu betul-betul penyembuh yang paling efektif. Ya, kesembuhannya pasti gitu ya kalau syifa. Dan di sini yang diobati oleh Al-Quran apa? Syifa'ul lima fis sudur. Syifa'ul lima fis sudur. Obat penyembuh yang paling efektif bagi apa? Bagi hati. Ya, bagi hati. Sehingga Al-Imam Ibnu Jauzi dalam tafsirnya menafsirkan Syifa'ul lima fis sudur itu adalah penyembuh. Al-Quran ini menyembuhkan dari yang namanya kebodohan. Bodoh. Jadi sifat bodoh, manusia itu kalau punya sifat bodoh, ya nggak enak banget ini ya. Orang punya sifat bodoh, karakteristik bodoh, ya dia susah untuk melakukan apapun, tidak punya ilmu. Al-Quran itu menyembuhkan jiwa manusia, sehingga manusia itu akhirnya diberikan oleh Allah ilmu, pengetahuan. Dan Al-Quran juga, Syifa'ul lima fis sudur ditafsirkan oleh Ibnu Jauzi adalah membersihkan, ya, menghilangkan yang namanya asyakun, keraguan. Jadi keraguan-raguan itu bukan karakteristik orang yang beriman. Sehingga dalam hadis ya disebutkan tinggalkanlah yang meragukan. Ya, kalau muslim itu sifatnya ragu-ragu gitu ya, ini baca Quran atau enggak, ya ragu-ragu dalam beramal. Sampai kapan kita ragu-ragu? Ya, mau masuk surga kok ragu-ragu gitu ya? Ya mau masuk surga kok ragu-ragu? Ya, maka kita harus ya punya satu sifat karakteristik ya istiqomah. Istiqomah itu kan panceg ya, istiqomah itu istaqim, dia berdiri dengan kokoh ya, sabat ya, sabit ya, dia kokoh akarnya ya. Kalau pohon itu ibarat ya sabit ya, akarnya itu kokoh menjulang ya, ya ke dalam tanah ya, wa far'uha fis sama, ya, ranting-rantingnya menjulang ke langit ya. Maka Al-Qur'an ini ya, harus menjadi syifa'ul lima fis sudur ya, meskipun nanti ulama yang lain juga menafsirkan bahwasannya ya, syifa'ul lima fis sudur juga bermakna bahwasannya semua penyakit yang dialami oleh manusia, sakit apapun, ya, menurut ilmu medis semuanya berawal daripada mana? Daripada hati manusia. Ya, penyakit apapun itu datangnya dari hati, dari pikiran kita, dari hati kita. Maka disembuhkannya oleh Allah lewat apa? Lewat hatinya dulu. Kalau seseorang itu mau sembuh, hatinya harus disembuhkan dulu. Nah, ketika seseorang hatinya sudah sembuh, sebesar apapun, sedahsyat apapun ya kesakitan yang dia rasakan, dia akan bisa bersabar. Sebagaimana tadi Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat, sakit yang sangat dahsyat. Tapi kenapa bisa sabar dan keluar dari mulutnya anta arhamur rahimin? Coba. Ya, doa Nabi Ayub tidak, ya Allah sembuhkan aku, tidak. Doa Nabi Ayub isinya curhatan Nabi Ayub bahwasannya dengan sakit yang dia alami dia tidak bisa beribadah. Dan penutupnya bukan ya Allah sembuhkan aku, tapi wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau lah maha pengasih. Anta arhamur rahimin. Dia mengasihi orang-orang yang engkau kasihi. Coba. Kalimat ini nggak mungkin keluar dari seseorang yang hatinya bersih. Kalimat ini tidak mungkin seseorang dari seseorang yang hatinya itu sakit. Orang yang hatinya sakit ketika ada ujian apapun, sekecil apapun menimpa dirinya, pasti selalu suudzon kepada Allah, sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai macam kondisi ujian yang datang ya menghadapi mereka, menghadang mereka. Ujian-ujian yang hadir kepada diri mereka selalu menghasilkan yang namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendapatkan nasihat yang sangat menarik dari guru saya. Kapan seseorang itu di dalam hatinya adalah Al-Quran? Kapan kamu tahu ketika seseorang itu di hatinya ada Al-Quran? Jawabannya adalah ketika dia selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seseorang itu selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala takdir yang menimpa terjadi kepada dirinya, dia selalu baik sangka. Ya. Karena tidak mungkin orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang di dadanya, di hatinya ada Al-Qur'an, dia selalu buruk sangka kepada Allah, nggak mungkin. Kalau seseorang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa tadzunnuna billahi dzununa. Mereka itu selalu berprasangka yang buruk-buruk terhadap Allah. Bagi yang belum menikah, ya Allah, kapan sih kenapa Allah nggak datangin kepada saya ya pasangan, ya kenapa saya belum menikah terus padahal usia saya sudah bertambah. Jangan ada kata suudzon. Husnuzonlah kepada Allah, barangkali Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk diri kita. Ketika seseorang itu sedang menantikan buah hati selama bertahun-tahun, dia nantikan buah hati itu tetapi belum datang, husnuzon kepada Allah, jangan suudzon. Kenapa? Apakah Allah benci kepada saya sehingga saya tidak diberikan anak keturunan? Husnuzon, barangkali ketika Allah berikan anak kepada kita, kita belum siap untuk menunaikan amanah ini. Betapa banyak orang-orang yang dikasih oleh Allah amanah keturunan tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam bentuk mendidik anak-anak tersebut. Ketika seseorang itu diberi kesusahan ekonomi dan dia suudzon kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau memberikan kefakiran ini, kekurangan, kemiskinan ini kepada aku? Padahal barangkali dengan kemiskinan itu, seseorang hamba itu lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dalam tangisnya, lebih dekat ketika dia berdoa, merengek kepada Allah, meminta kepada Allah. Ketika seseorang diberikan ujian, bencana, apapun itu yang sifatnya negatif, lalu dia dekat dengan Allah, barangkali itu adalah kebaikan dibandingkan ketika dia diberikan kelapangan, harta yang banyak, ya, kesenangan hidup, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah syifa'ul lima fis sudur. Hatinya dulu. Hati seseorang itu yang harus dibenarkan. Hati seseorang yang perlu diperbaiki dulu, disembuhkan dulu. Kalau hati sudah sembuh, apapun kondisi yang terjadi pada jiwa kita bisa menerimanya dengan lapang dan dada dengan ikhlas. Tapi hati ketika dia sakit, sekecil apapun ujian, itu terasa seperti duri yang menusuk sangat tajam. Tapi kalau orang sudah beriman kepada Allah, hatinya sudah sembuh. Ya. Hatinya sudah Allah sembuhkan, sedahsyat apapun ujian yang datang menimpa dirinya, ya, dia akan bisa melalui ujian tersebut. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Yang ketiga adalah wahudan. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau kita mau mengambil petunjuk dari Al-Quran, kira-kira pandangan Al-Quran ini seperti apa ketika saya tadi mengalami kesulitan, cari dalam Quran. Ketika saya kesulitan ekonomi, bagaimana caranya? Ketika saya mengalami kekurangan, kesulitan dalam berdagang, berbisnis, apa solusi Quran? Ketika saya belum dikaruniai keturunan, apa solusi dari Al-Quran? Ketika saya banyak masalah apapun, temukan jawabannya dari Al-Quran, insya Allah akan berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihimul wasilah wajahidu. Ya, dan kalau kita jujur kepada Allah, ya Allah, tolong berikan petunjukmu lewat Al-Quran ini, buka hati kita, pasti itu dapat jawabannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepadaku, lanahdiyannahum subulana, aku akan berikan jalan-jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Jujur kuncinya, buka hati kita, istafti qalbak, minta pendapat kepada hati kita lewat Al-Qur'anul Karim. Duduk di sepertiga malam, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita berkata kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjukmu atas segala permasalahan yang kita sedang alami hari-hari ini. Solusinya itu sangat dekat, teman-teman. Solusinya itu sangat dekat, sahabat fillah. Tinggal duduk sepertiga malam terakhir, buka Al-Quran. Ya. Buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Minta petunjuk sama Allah. Allah akan berikan. Kalau kita hatinya jujur, ikhlas kepada Allah, Allah akan bimbing kita. Ya. Permasalahan kita, saya ambil contoh. Di depan saya ada satu buah mic. Mic ini sangat kecil. Ya. Sangat kecil. Ringan. Tapi kalau kita genggam mic ini selama 10 menit, coba. Selama 10 menit. Mungkin masih tahan, masih kuat. Kita menanggung mic ini, memegang mic ini. Saya tantang lagi misalkan, saya pegang mic ini selama 1 jam. Tidak boleh lepas.
Ya, mungkin agak mulai kesemutan nih, pengen melepas ya. Lalu bagaimana dengan mic yang kecil ini kita genggam 1 hari dan tidak boleh dilepas. Mic yang kecil ini akan menjadi berat. Bagaimana kalau kita menggenggam mic yang kecil ini ringan, tapi selama 1 tahun kita genggam terus ini? Lama-lama akan kram juga. Tangan kita, meskipun bebannya kecil, memegang sesuatu dengan waktu yang lama, ini akan menjadi berat. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menaruh mic ini, simpan mic ini. Selesai. Ini masalah kita nih. Permasalahan kita selalu menggenggam masalah itu dalam tangan kita. Gak pernah mau menaruh, menyimpan sejenak nih. Beban masalah kita, simpan dulu sejenak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu kalimat dari makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, sehingga dalam Al-Quran, wabasyiris sabirin. Kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, diberikan oleh Allah musibah. Qalu inna lillahi, kita ini semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Simpan masalah ini sejenak. Permasalahan kita selalu menggenggam masalah ini sehingga masalah itu nggak pernah selesai-selesai. Nggak mau ya menyimpan masalah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapanpun solusi yang kita cari di dunia ini. Ya, kita kan mati-matian tuh nyari solusi ya dari masalah yang kita hadapi, tapi kita nggak mau menyimpannya, nggak mau menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat hidup itu. Berat kalau kita menggenggam masalah itu hanya di hati kita, di tangan kita. Serahkan semua masalah itu kepada Allah, duduk sejenak, ayo ini waktunya, buka Quran kita. Semua masalah yang kita hadapi hari ini, jawabannya ada di dalam Quran kita kalau kita mau mengaktifkan hati kita. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jalan keluarnya. Dan wallahi, siapapun yang datang kepada Allah tidak akan dikecewakan. Siapapun yang menengadahkan tangannya dalam hadis qudsi, Allah tidak mungkin membalikkan tangan itu dalam keadaan hampa dan kosong. Permasalahannya adalah mau tidak kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak kita meminta kepada Allah hidayahnya, hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang ibaratnya ya, mereka memiliki banyak sekali masalah. Mereka ibarat berada di malam hari yang sangat gelap. Malam hari yang sangat gelap. Dia kemudian berjalan di kegelapan yang sangat gelap itu, dan dia tidak tahu di depan itu ada jurang, ada bahaya atau tidak. Yang dia butuhkan pada saat itu apa? Cahaya. Di kegelapan malam yang sangat pekat itu, dia membutuhkan senter, yang dengan senter itu dia bisa ya, berjalan dengan selamat, terhindar dari jurang. Kenapa? Ada petunjuk, ada cahaya, ada jalan. Permasalahannya, dari berbagai macam ujian, cobaan yang hadir pada hari ini, yang kita rasakan apapun itu ujiannya, bukan tidak ada jalan, tapi jalannya nggak terlihat, jalannya tertutup, jalannya gelap. Butuh apa? Butuh Al-Quran yang menerangi cahaya hidup kita, menerangi jalan langkah kita. Permasalahannya, bagaimana Al-Quran itu bisa jadi cahaya, jadi petunjuk kalau kita sendiri jauh dari Al-Quran? Nggak mau baca Quran, nggak mau baca terjemah Al-Quran, nggak mau ngikutin kajian-kajian Al-Quran. Gimana Quran itu bisa menjadi hidayah? Ya. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau kitanya sendiri jauh dari Al-Quran? Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang membaca Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan rahmat memiliki makna yang sangat banyak. Makna yang paling tinggi adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmat bermakna surga Allah yang paling tinggi. Ya, sehingga ya, orang yang membaca Quran pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam Quran. Innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati yang dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Kemudian ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Ashur, bahwasannya Al-Quran ini tadi punya 4 karakteristik yang merupakan pokok-pokok kesempurnaan Al-Quran itu. Yang pertama tadi, Al-Quran itu adalah mau'izah, nasihat dari Allah, penyembuh bagi hati yang sedang sakit,
Ya, kemudian apa? Petunjuk, dan yang terakhir adalah rahmat bagi orang yang beriman. Di ayat selanjutnya, di ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka hendaklah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, bergembira karena rahmat Allah, karena Al-Qur'an. Ya, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa dekat dengan Al-Qur'an, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian itu berbahagia. Yafrahu, bahagialah bersama Quran itu. Bahagialah bersama Al-Quran, karena Al-Quran bisa menjadi nasihat, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi kesembuhan, bisa menjadi rahmat bagi orang yang membacanya. Berbahagialah kita bersama Al-Quran. Kalau kita belum bisa merasakan bahagia bersama Al-Quran, ya ada hati yang salah, bukan Quran yang salah. Berbahagialah bersama Quran. Berbahagia sejak kapan? Sejak menggenggam Quran. Ini saya selalu menasihati ya, kepada diri saya, keluarga saya. Sejak bawa Quran itu perasaan kita harus sudah bahagia. Coba ya, mulai besok. Sejak pegang Quran, hadirkan perasaan kebahagiaan itu, Allah akan bukakan pintu-pintu kebahagiaan kepada diri kita. Jangan anggap Al-Quran itu sebagai beban bagi diri kita. Mau baca Quran, aduh lama baca Quran, 1 jam, 1 juz, nggak kuat, nggak tahan. Jadi kalau Al-Quran itu tadi, rahmat, kegembiraan bagi kita semua. Sejak pegangnya, ya Allah saya mau bertemu dengan Engkau ya Allah. Ya Allah saya mau mendapatkan nasihat dari Engkau. Ya Allah saya ingin mendapat petunjuk dari Engkau. Ya Allah saya ingin mendapatkan kesembuhan dari Engkau. Ya Allah ingin mendapat rahmat dari Engkau ya Allah. Belum bacanya aja orang itu kalau sudah memahami, meresapi ya, bahwa Al-Quran ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti menangis tuh. Pasti bahagia. Ditambah dengan ketika dia baca Al-Quran, dia baca ayat-ayat Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allahu akbar. Kita baca tuh ayat itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kita perhatikan terjemahnya, kita renungi, ya Allah, orang yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Annalahumul jannat, mereka akan mendapatkan jannat, surganya Allah. Siapa yang akan dapat kabar gembira ini? Alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal sholih. Akan mengalir di bawahnya surga-surga. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, dikasih buah-buahan, makanan-makanan. Allahu akbar. Akan mendatangkan kebahagiaan Quran itu. Kalau kitanya sejak membawa Al-Quran itu sudah bahagia. Ya. Kita baca lagi ayat-ayat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Baca tuh ayat Al-Quran. Wallahi nikmat baca Quran. Enak baca Quran tuh, adem baca Quran tuh. Ya, ketika kita menjadikan Al-Quran itu ya bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu, berbahagia dengan Quran itu. Kenapa kata Allah huwa khairum mimma yajma'un? Al-Quran itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang kalian kumpul-kumpulkan. Daripada apa-apa yang kalian kumpul-kumpulkan. Kalian mengumpulkan harta, membangun rumah, membeli mobil, membeli kendaraan, membeli sesuatu yang mahal. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran. Sehingga ahlul Quran itu nggak pernah silau dengan mereka yang memiliki kekayaan yang luar biasa, nggak pernah. Nggak tertarik dengan orang-orang yang memiliki kekayaan yang sekian, rumahnya sangat besar dan sebagainya. Nggak. Karena di hati mereka ada yang lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan berupa harta.
Jadi nggak ada yang namanya ahlul Quran sedih gara-gara nggak punya harta. Kenapa? Wallahi kata Rasulullah SAW, ya, maukah kalian aku tunjukkan, aku berikan kepada kalian, ya, satu unta merah. Pergi ke pasar, cari satu unta merah. Satu unta merah di zaman pada saat itu adalah harganya miliaran. Ya. Kalian mau nggak pulang, kata Rasulullah, dari pagi-pagi pulang ke rumah dapat satu unta merah. Ya, bagaimana dengan 3 unta merah? Ya, maka kata Rasulullah SAW, satu ayat yang kalian baca, satu ayat yang kalian kaji, satu ayat yang kalian pelajari itu lebih berharga daripada unta merah. Seseorang mengkaji Al-Quran 3 ayat, dia dapat 3 unta merah. Yang lebih berharga, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bahkan daripada unta merah tadi. Seandainya seseorang itu dikonversi, ya, dikasih 1 miliar dengan dikasih 1 ayat Al-Quran, 1 pemahaman ayat Al-Quran, maka 1 miliar ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemahaman dirinya terhadap Al-Quranul Karim. Falyafrahu, berbahagialah kita mengkaji Al-Quran ini selama 11 hari. Sudah berapa ayat yang kita bahas, sudah berapa ayat yang kita pelajari, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan tidak ada urusan dengan dunia. Dunia itu kecil kok. Dunia itu sebesar sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW. Sangat hina, sangat rusak, mudah rusak, ya, dan tidak berbekas apapun, kecuali, ya, jejaknya sangat singkat sekali, berbeda dengan akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apapun boleh membuat kita sedih, kecuali, ya, kesedihan apapun tidak boleh membuat kita sedih kecuali kita kehilangan Al-Quran. Kesedihan apapun, musibah apapun yang ada di dunia ini, bolehlah tidak membuat kita sedih, tapi ada yang tidak boleh membuat kita, yang harus kita sedihkan itu ketika kita kehilangan Al-Quran dalam diri kita. Jauh dari Al-Quran, tidak bisa baca Quran, itu adalah yang disebut oleh Rasulullah SAW musibatana fi dinina. Musibatana fi dinina, musibah dalam agama ketika kita jauh dari Al-Quran. Ketika kita tidak bisa mendengarkan Al-Quran, terhalang dari mengkaji Al-Quran, terhalang dari belajar Al-Quran, itulah musibah terbesar dalam hidup kita. Sehingga beruntunglah orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran. Allah sebutkan, huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan di dunia. Bisa jadi kalian di dunia nggak dapat apa-apa. Bisa jadi kalian di dunia biasa-biasa saja. Tapi kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Apa yang mereka manusia kumpulkan. Dan suatu saat, ketika mereka disingkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka mengerti hakikatnya, disingkapkan, ditunjukkan pahala yang dibacakan oleh para pembaca Al-Quran, pahala yang ditunjukkan kepada orang yang mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, niscaya mereka akan saling berperang untuk merebutkan apa yang kita miliki. Kita punya ini, ya, kemuliaan Al-Quran. Seandainya semua orang tahu mahalnya kemuliaan Al-Quran ini, mereka akan merebutkan ini, benda ini, kemuliaan Al-Quran ini, meskipun mereka akan menumpahkan darah. Mengangkat pedang mereka, ya, saling bunuh untuk mendapatkan ini, kemuliaan Al-Quran. Maka berbahagialah orang yang dekat dengan Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan terakhir, ayat ini di atas ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ayat sebelumnya kita lihat munasabah huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Munasabah dengan ayat sebelumnya. Perhatikan. Huwa yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kita kembali. Kepada Allah kita pulang. Orang yang meskipun dia hidup tapi jauh dari Al-Quran, hakikatnya dia mati. Meskipun dia hidup tapi dia jauh dari Al-Quran, maka orang tersebut adalah orang yang mati. Karena jauh dari Al-Quran adalah kematian bagi hati kita. Jauh dari Al-Quran adalah kematian yang sesungguhnya. Huwa yuhyi wa yumit. Dan beruntunglah orang yang hatinya hidup dengan Al-Quran. Orang yang di hatinya hidup bersama Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan fadlullah, keutamaan dari Allah dan rahmatnya, bisa meraih Al-Quran sebagai nasihat bagi kehidupan kita,
penyembuh bagi kehidupan kita, petunjuk dan juga rahmat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bersemangat bersama Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran sampai episode 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.